memang kalau dari 3 nama, itu dari survei by phone yang kami lakukan, itu selisihnya sangat tipis antara Mas Ganjar maupun Pak Prabowo. Statistically dead head, ya. Kita tidak tahu persis siapa yang unggul kalau berdasarkan simulasi 3 nama. Tetapi polanya terlihat dan kurang lebih sama dengan survei Carta atau survei SMRC yang dilakukan dengan tatap muka. Apa itu? Ganjar Pranowo mengalami rebound dibanding survei bulan April. Rebound dalam pengertian deklarasi Ganjar Pranowo oleh PD Perjuangan secara empirik terbukti mengangkat elektabilitas Ganjar kembali. Pertarungan juga terjadi secara sangat sengit antara pendukung Prabowo dengan Anies. Walaupun kalau kita analisis seluruh responden terlihat seimbang, tetapi potensi pada Ganjar masih lebih kuat dibanding Prabowo. Yang menarik itu adalah antara keterkenalan Ganjar dengan keterpilihannya relatif lebih dekat dibandingkan dengan tokoh-tokoh yang lain gitu. Saya ingatkan itu pernyataan yang blunder. Sebab kalau Anda menarik peristiwa DKI Jakarta untuk Pilpres, yang terbayang oleh kita itu bukanlah soal kelam banget itu. Itu peristiwa kelam dalam sejarah pilkada di Indonesia. Gitu. Ini semua menunjukkan kepada kita ada stagnasi yang sangat serius di dalam suara Anies Baswedan. Sebab yang dilihat orang sekarang bukan kau ini ketua umum partai siapa, bukan yang dilihat orang itu siapa lo. Survei SMRC, Ganjar dan Prabowo bersaing ketat jadi Capres 2024. Direktur Riset Saiful Mujani Research and Consulting, Denny Irvani mengungkapkan dukungan kelompok pemilih kritis kepada bakal calon presiden 2024. Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto seimbang. Hal itu diperoleh dari survei yang dilakukan SMRC pada periode 2 hingga 5 Mei 2023 lewat sambungan telepon. Pemilihan sampel dilakukan melalui metode random digit dialing. Sebanyak 925 responden dipilih melalui proses pembangkitan nomor telepon secara acak, validasi, dan screening. Margin of error survei diperkirakan kurang lebih 3,3% pada tingkat kepercayaan 95%. Asumsi simpel random sampling. Dalam simulasi head-to-head atau 2 nama, Ganjar mendapatkan dukungan 42,2% dan Prabowo Subianto 41,9%. Ujar Denny dikutip dari keterangan tertulis pada Minggu. Ini mengindikasikan bahwa dukungan kepada keduanya sangat seimbang pada survei pemilih krisis terakhir SMRC, yaitu 2 hingga 5 Mei 2023 imbuhnya. Denny mengatakan dalam simulasi head-to-head ini Prabowo cenderung mengungguli Ganjar pada Maret sampai April 2023. Namun memasuki bulan Mei, tepatnya pasca deklarasi Ganjar oleh PDIP, ia mulai mengimbangi Prabowo. Bahkan dalam simulasi di antara yang mengenal keduanya, Ganjar telah menyalip Prabowo. Pada kelompok pemilih yang tahu kedua tokoh, Ganjar menjadi unggul atas Prabowo. Ganjar mendapatkan dukungan 46,4% suara. Sementara Prabowo 38,8%. Masih ada 14,8% yang belum menjawab, terang Denny. Sebelum ini SMRC juga telah menggelar survei pada 18 hingga 19 April 2023 lewat sambungan telepon. Survei tersebut menyimpulkan dukungan kelompok pemilih kritis terhadap PDIP dalam kurun waktu 3 tahun terakhir mengalami penurunan. Ada garis berwarna merah yang tren dukungan kepada PDI Perjuangan dalam jangka yang panjang. Survei April 2020 sampai dengan April 2023. Terlihat ada penurunan dukungan terhadap PDI Perjuangan dari kelompok pemilih kritis. Dari 23,1% di April 2020 menjadi 16,1% di April 2023, tutur Denny pada Selasa. Nama Ganjar, Prabowo, dan Anies Baswedan selalu menjadi tokoh politik yang diunggulkan untuk menjadi calon presiden 2024 berdasarkan survei sejumlah lembaga. Dalam survei Poltreking Indonesia pada periode 9 hingga 15 April 2023 misalnya, Prabowo menempati posisi teratas sebagai calon presiden dengan elektabilitas tertinggi. Dalam survei dengan simulasi 20 nama itu, Prabowo memperoleh elektabilitas 28,8%. Di urutan kedua ada Ganjar dengan elektabilitas sebesar 27,5%. Kemudian Anies yang jadi bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan menempati posisi ketiga dengan elektabilitas 19,3%. Kemudian ada pula nama seperti Ridwan Kamil 3%, Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY 2,8%, hingga Erick Thohir 2,3%. Deklarasi aktivis Muhammadiyah dukung Ganjar Pranowo di Pilpres 2024.
Aktivis Muhammadiyah yang tergabung dalam gerakan Perserikatan Berkemajuan melakukan deklarasi dukungan kepada Ganjar Pranowo sebagai calon presiden atau capres di pemilihan umum atau pemilu 2024. Para aktivis ini mendeklarasikan dan membentuk relawan nasional GP Berkemajuan yang berkomitmen untuk memenangkan Ganjar. Deklarasi dilakukan di Bis Hotel Budget Menteng, Jakarta Pusat pada Sabtu. Koordinator Nasional Relawan GP Berkemajuan Fauzan Amar menyatakan bahwa Indonesia telah ditakdirkan Tuhan sebagai negara yang penuh dengan kebinekaan, baik dari segi suku, agama, ras, dan antar golongan dengan jumlah wilayah yang sangat luas dan jumlah penduduk yang besar. Semua itu merupakan suatu anugerah sekaligus peluang yang sangat besar untuk mewujudkan Indonesia menjadi negara yang maju, berdaulat, adil, dan makmur, sebagaimana telah dirumuskan dan dicita-citakan oleh para pendiri bangsa, ujar Fauzan sebagaimana dikutip Antara. Ia juga menilai Indonesia perlu dipimpin oleh pemimpin atau rais yang tidak hanya memahami ideologi negara yakni Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, namun telah teruji dengan pengalaman dan kerja-kerja nyata untuk memajukan bangsa dan negara di atas prinsip-prinsip gotong royong. Pemimpin Indonesia haruslah seperti matahari yang menyinari tanpa diskriminasi, rahmatan lil alamin dan berkesinambungan serta mustamirun, mampu mencerahkan, tanwir, menggerakkan tahrak dan melanjutkan yukmil pembangunan nasional menuju Indonesia yang berkemajuan. Takodam dan sosok itu ada pada Bapak Ganjar Pranowo, katanya. Untuk itu, sambung dia, para aktivis Muhammadiyah yang tergabung dalam relawan Gerakan Perserikatan Gerakan Pencerahan Gerakan Pemenangan Berkemajuan atau GP Berkemajuan telah sepakat untuk siap bergerak berjuang bersama mendukung dan memenangkan Ganjar Pranowo sebagai Presiden Republik Indonesia periode 2024 hingga 2029. Tentu seraya kami semua berdoa semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi perjuangan kami semua. Amin ya Rabbal Alamin, tambah Fauzan. Menurut dia, deklarasi di Jakarta ini adalah pemicu awal, sebab deklarasi lanjutan akan dilakukan oleh warga masyarakat di daerah yang juga memiliki komitmen yang sama. Setelah ini kami sudah memiliki posko di Jakarta. Kami akan mengirimkan surat penugasan ke teman-teman di tingkat provinsi, kabupaten atau kota untuk membentuk koordinator wilayah, koordinator daerah, bahkan sampai kecamatan untuk memenangkan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden, ungkapnya.